alfa ini kondisi rileks. Kalau theta niku yang saya rasakan kalau masuk ke frekuensi theta itu rasanya lama. Jangan pernah ngeraosne wiritan, rasanya cepet. Tapi ndalah delok jam, mesti suruh jam. Nah itu berarti masuk theta, Pak. Itu seperti itu. Termasuk semalam kalau Mas sebelum ngupload nih teng grup nih kan kalau beritantin cuman 1 jam. Tak kira ngomong 10 menit atau 4 jam. Tak dulu jam 1 punjul ternyata. Padahal jadi jam 12. Itu maksudnya theta gelombangnya. Termasuk ketika pas jenengan biasanya pas mau tidur. Pas mau tidur kita kayak dengar sesuatu yang itu temponya kayak monoton. Itu masuk theta. Delok apa gambar apa dengar itu kayak waktunya kayak lama. Kayak slow mo. Nah, seperti itu. Itu masuk theta. Engineer pernah merasakan itu sensasinya kurang lebih seperti itu. Ini memang agak langka sekali, susah. Biasanya guys sebelum tidur nih sing sering gampang. Latihannya sebelum tidur. Makanya di dalam Islam kan Rasulullah itu paling banyaknya wiritan itu buatan pas waktu sholat ketika pas mau tidur. Macamnya ghafir, subhanallah, macamnya zuhruf umur kula lari. Termasuk Gus Baan beliau ngendikan sendiri, saya tuh banyaknya wiritan bukan di batas sholat kemudian di waktu buatan mau tidur. Karena ini mencari waktu ini adalah ada fenomena seperti ini karena gelombang frekuensi theta paling mudah pas mau tidur. Dan pas kita turun betul kan? Gini, jadi di dalam gelombang frekuensi theta itu cuma dikit aja nih pun rasanya pun dangu Pak, pun kena. Nggak perlu waktu lama. Jadi sedikit aja cuma 1 detik udah cukup. Oke lanjut. Jadi walaupun cuma 1-2 detik. Tapi ndelalah pas kita wiritan atau kita masukkan afirmasi, kena saat detik monis luar biasa. Itu langsung efeknya itu di dunia gelombang ini pun langsung maju cepet banget. Coro-coro ini langsung mustajab lah istilahnya. Buat Islam mustajab. Kalau di seperti ini itu udah kena frekuensinya udah. Jadi pun untuk termanifestasi sangat-sangat mudah untuk mewujudkan. Makanya kan seringnya doa itu banyaknya ketika sebelum tidur. Bahkan sebagian tirakat kan, salah satu tirakat ini diwoco arep turu. Karena ada teori seperti ini. Jadi bukan tanpa alasan. Kayak gitu. Ini mau masuk alfa mohon luar biasa pun ini kena theta. Jadi nggak ada batasan waktu dan tempat, nggak ada batasan apapun. Jadi cerocor nih kita ngirim omongan nih so tekan ngomongnya luweh. Kayak nih guru saya Rian pernah cerita enek sing dandaknya TV. Jadi beliau tuh mau pulang ke Jawa Timur. Jawa Timur sakne kan berarti kan nggak bisa ngambil tuh. Terus akhirnya randy nomor telepon ya Pak, telepon mboten ada. Jadi bengi bar sholat tahajud diceluk Pak niki TV jenengan pun nggak ada. Yang jeng jam mriki lah. Sesuk tekan tenan. Kok ayo sini. Lah jarene kan rene. Lah itu tadi. Ya kan kepikiran dewe seperti itu. Itu karena ini mancing bisa tanpa batas itu seperti itu. Termasuk beliau pas cerita juga sowan salah satu kiai berdua nih ada kalau kiai ini sendirian ini sowan pondok nih.
Ini sing yen sing setunggal tanglet. Ya jenengan nomere kula nyuwun. Kula entene butuhan mungkin WA. Betul gak ada WA kula. Ya iki anu kae. Jangan aku ora guru. Nah, terus sing guru kula ngomong, nek kula gak ada nomor jenengan. Wah, ampun ganggu kula. Boten nomor-nomor telepon iki. Paham nggih? Ampun, aku ganggu. Lah sing yaene sing setunggal mah ya bingung. Ini maksudnya apa? Jarene ora ada nomere, ora nyambung, maksudnya ora nyambung. Apa nih nomor itu? Ya itu masuknya dari seperti ini, dari gelombang frekuensi alfa. Termasuk Wali Songo zaman dulu kan bisa bertemu di satu tempat, padahal tempatnya jauh-jauh di sepanjang Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, bisa ketemu di satu tempat di waktu yang sama dengan cara kayak gini juga sama. Ini sering dipakai di zaman dulu. Teknologi ini kayak seperti ini. Ini bisa kita aplikasikan dalam di sekarang zaman sekarang juga. Banyak saya kira itu alfa, nggak alfa maupun theta itu luar biasa. Jadi tanpa batas. Canggih zaman dulu luar biasa. Telepati. Iya kayak telepati. Dan itu udah sering visualisasi, udah sering masuk ke alfa, niku ketemu karo wong sing padha nggih nyambung, karepe ngene ngerti. Karena dia sama-sama tahu gelombangnya. Kayak gitu. Jadi kalau istilahnya akan masuk ke tingkat dimensi yang lebih tinggi, caranya kita melatih. Ini kalau saya cantumkan di sini kayak TV. TV ada saluran channel nomor 4. Wah, gandeng randewi remote nggih ngertine kuwi tok, CCTV terus ya CCTV terus. Orang ngerti ternyata ini TV. Wah, karena kita nggak pernah punya remote untuk bisa merubah. Kalau kita punya remote-nya, kita rubah frekuensinya, nanti akan kita dapatkan yang lain. Orang yang sering mengakses alfa minimal, itu nanti akan dia dapat lain. Kehidupannya akan berbeda dan orang yang seringnya ke beta. Seringnya lebih banyak di meter spiritualnya dia negatif, ya hidupnya lain, istilahnya kayak. Jadi kalau dia seringnya di alfa, mainnya visualisasinya sudah masuk, otomatis hidupnya akan dijalani juga akan berbeda. Pengalaman termasuk ilmu yang didapat juga akan berbeda. Pemahaman juga beda. Mungkin ilmunya sami, tapi paham ini lain. Bahkan mungkin aja malah nggak bisa memahami, tapi yang ini bisa. Di kalau wingi salah satu guru kula teng Jogja temu Tilang. Kali rencang kula nggih, bareng berdua. Kan kono beliau ngendikan cita kata rada cerita rada sensitif. Nah, sisi kayak intinya banyak lah menjelaskan ini. Ini sing kancaku mau turu. Nah, ngene iki lho Mas. Aku ini masalah ngene iki tak critakne kabeh, tapi nek sing ora anu yo. Aku ora menyembunyikan, tapi kalau orang yang enggak apa jenenge tidak berhak lah atau tidak frekuensinya enggak, dia enggak bakal paham. Kita ngerti nggih? Kamu paham? Ora ngerti aku. Ya wis. Jatahnya yang masing-masing. Ini balik ngomong beliau bela-belan luar biasa. Ini di Indonesia itu kayak gini-gini. Saya ketemu sama orang ini jadi buronan sampai orang-orang luar ke sini karena penelitian beliau itu luar biasa nih. Terus ndelik kon isu internet itu langsung blak-blak nih. Ini gini sing ngerana gitu termasuk. Jadi seperti itu karena frekuensinya lain, nggak terbiasa dengan mungkin ngomongnya biasa, ternyata omongan tuh ada frekuensinya sendiri ya. Jadi wong sing sepuh kan nek ngomong kan rasanya beda. Itu karena beliau terbiasa dengan pembahasan frekuensinya beliau yang seperti itu. Sering pokoknya si wong sing sering tirakat, itu kan tetap lain lah. Makanya kita ada silaturahmi ke guru itu dalam rangka itu jadi. Nah, kadang kita mungkin ngantuk-ngantuk kan dalam satu masjid tetap nanti akan jadi bersih, ikutan bersih karena kena vibrasi yang lebih tinggi. Nanti lama-lama harapannya bisa juga dapat
masuk ke frekuensi tersebut. Makanya penting ngaji, jadi pentingnya seperti itu. Kita otomatis bersih diri tanpa repot. Nah, itu perlu majelis. Enak nih ya, resik-resik ya. Otomatis, karena kan frekuensi ini guru ini kan kena semua, walaupun mungkin turun pojokan, ya isunya lagi turun. Ini nanti akan bertahap. Seperti itu. Lebih gede turun daripada tidak sama. Tidak sama sekali. Tidak majelis tidak turun. Tidak turun. Oh iya, kepilih. Ini pun apa ya? Iya. monggo mboten napa-napa, bebas. Es pahit. Niki pun detail kalau saya pikir nggih. Ijane niki pun ajeng kula jlentreh kene, tapi kula tak pikir iku skep banget kalau pikir. Ini kula lihat ini asli ini coba-coba ada poin-poinnya tuh saya kira kurang panjang sih, tapi ini tak lihat ini lembarnya skep banget. Tak cukup kan ngarani kula ini masih banyak ada yang kurang, tapi ini dah poin lah ini dah termasuk saripati lah dari yang saya paham. Jadi dalam visualisasi gini nek pun anu nggih isra digagas, jadi istilahnya kita SOTW lah. Apa jenis istilahnya dalam proses, entah terjadinya kapan dan terjadinya kayak gimana itu nggak penting. Yang penting kita tetap yakinnya positif. Makanya di dalam Islam kan ada apa ya istilahnya ya, anjuran untuk apa sakit ikhlas dalam segala kondisi. Ini karena niki untuk menjaga spiritual meternya biar nggak turun. Makanya walaupun kita menguasai ini sekalipun, iso hijau terus, delalah abang terus malah. Waduh, ini berarti iya ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya emang untuk dalam kehidupan nyata itu nggak terus bisa dipakai terus Pak. Karena kembali ke kita kan kita ini kan luar biasa terlalu kompleks, makanya frekuensi kita mungkin lagi turun, jadi nggak bisa, nggak nyangka sampai ke situ. Itu kayak tujuh. Itu abang terus sakit. Mungkin pisan loh, jadi rakyatan pisan. Itu akhirnya itu kan boleh abang terus. Apa ya termasuk itu. Iya, jadi ya wes lah, itu aja nih manifestasi dari apa sih dia omong sing dipikir. Nah, wes manifestasi ijoin adalah ya abang ya. Ya wes. Ya emang enggak terus bisa dipakai terus tiap waktu. Makanya aku khairon auliya semua. Kita tetap dalam kondisi yang buruk dan tidak sesuai yang kita inginkan sekalipun, tetap perlu dijaga adalah keikhlasan. Karena dengan ikhlas itu udah plus, orang minus nek sambar, nah itu jatuhnya sebetulnya nanti akan turun. Minus, marah, kan berarti ya. Ya ini gue nek pun sambar. Seperti itulah itu. Dalam kondisi yang enggak kita inginkan sekalipun gimana caranya tetap kita bisa menerima. Ya, jeneng urip yo ngene iki. Nek Gus Ba ngendikane urip yo mung dolanan. Oh, ini tewes. Jadi nggih urip yo wis mung ngene iki dilakoni wis. Sumen takone Gusti Allah, piye uripmu? Wah, stop mesti. Liyane apa sing wong sugih ya madang, aku ya melu madang. Sing liyane mak mobil ya. Ayo wis. Sintine apa enake disyukuri. Qanaah. Seperti itu. Jadi nggih mboten permasalahan jenenge. Ya, wis mangko ngono kuwi biasa. Saya musuh gimana tahu nongkrong, kini malah nongkrong terus.
Koniloga. Ya seperti itu. Itu kan dalam rangka menjaga spiritual matter-nya tetap positif. Itu makanya penting di dalam main power, jangan sampai dalam kondisi yang negatif sekalipun kita terus jadi sambat, jadi terus mengingkari, kemudian sampai menyalahkan. Nah, itu udah jatuhnya fokusnya besar. Mengingkari. Kalau pas kondisi orang penerang gitu, sering gitu. Kalau meter mawon, nggak usah diomongin, nggak penting. Kalau pas kondisi orang penerang gitu, sering gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang dilakukan? Kalau nggak bisa ya besok resa ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang sekarang kalau nggak bisa ya besok resa ya. Dan difokus pada yang tidak bisa kita lakukan. Repot, berat. Fokusnya pada apa yang bisa kita lakukan. Kenapa? Biar menjaga tetap positif. Karena enten progres kan positif, Pak. Kalau cuma diam kok, boleh malah harus sambat, mundur. Nanti jadi mundurnya saya gede. Itu kayak gitu. Konsekuensinya sampai kemana-mana nih. Padahal cuma pikiran mawon. Ya untuk visualisasi, ini sing tak bahas kayak banget ini musuh sedanten. Nggak mungkin ya, apalagi yang perlu dibahas nih sedap. Nah ini sebagai latihan ini penting. Untuk latihan, ini kulo nggih, kulo biasa nih. Ini jadi kulo ngelakon ini, buatan sengaja sih, dari kecil sih. Dari kecil malah senengane kulo imajinasinya terlalu tinggi. Jadi kulo bayakin ini aneh lah. Ternyata emang itu dituliskan di dalam suatu modul juga ternyata. Kan nenek teman ini yang saya contohkan itu kan. Jadi ketika pas kita di kantor atau di tempat banyak orang kan lampinan warnanya beda-beda gitu. Kita mengimajinasikan seakan-akan semua warnanya jadi kuning kabeh kelambine. Kan imajinasi. Terus kita imajinasikan kayak ada di laut, mainan air. Padahal jenis renek banget. Merasakan dingin ini, wah, arepku telas sampai kerasa dingin, kena air, kena angin ini. Padahal cuman di sini nggak kemana-mana. Itu termasuk latihan melatih ini kedalaman visualisasi. Karena nanti kalau udah sampai bisa merasakan seperti itu, nanti itu gampang untuk ini deep trance-nya mudah. Jadi latihan berkhayal. Enggak, makanya cara cilik kan uripe penak, Pak. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Karena kita udah ini fokusnya ke hal yang realistis, makanya melupakan dan nggak bisa santai. Karena alfa kan santai. Ya kondisi sadar itu tetap santai, itu alfa. Justru santai itu malah karena santai gimana, jadi malah bisa fokus. Oke. Istilahnya iso kayak nyambing ini pada jadi seperti ini. Istilahnya kayak kalau saya bilang, kalau bisa sakit sampai apa jenis astral projection nih, karena ini biasa awalnya dari sini. Terus contoh yang lain, apa jenenge pas lewat tenggalan, kita bayangin seakan enek sak renjang jeruknya utah tenggalan, sampai detail banget gelindingi, terus ada kepelindas mobil ambiar. Beda uang kepleset sampai setel tuh kadang itu cuma bayaran kita sendiri. Kadang guyu dhewe. Kalau biyen diarani kan nanti diarani wong gendeng lah lagu yang guyu dhewe. Karena seperti itu. Ternyata ini ya jadi lucu nggih. Waktu itu pas kula kelas 7 ke kelas 8. Saking tingginya itu sampai kayak CCTV, Pak. Jadi kayak kula iso nyandi-nyandi. Mau sebelumnya kayak unta loh, cekane mun sumur. Oh iya. Yang mbok ditilik ndak nek unta mau dijupuk wong mau ditilik. Wah, unta yus. Wah, iso ngerti ket mun kene ra nyandi. Ya marah diri ra nyandi, tapi ya pikirannya nyandi. Itu saya bisa kayak CCTV. Bisa merembet ke sampai jelas detail banget. Kadang kalau dibayangkan tuh sampai detail banget kejadian yang bahkan belum terjadi sekali. Kan sampai seperti itu. Kalau bahkan pernah ketemu ada rencang, nasihati rencang kalau adalah jadi sekarang foto-foto.
Kalau barang pernah ketemu yang sakit, ini masih ada yang musola ini aku tuh pondok. musola cilik terus kok infake nggo kerdus bolongane gede iso dijeputnya dite ngerti ya sih ya Bu sampai tak ceritakan detail banget itu Ngerti ya semua padahal ya awal di Lampung apa Rono Padahal terus tak nasihatin kowe masalahmu supir karo wedokan seperti saya enggak kesana saya itu masalah musuhin kalau itu kan. ya awalnya dari situ. Ketika udah mancing itu tidak ada batasan waktu dan tempat. Bahkan sampai bisa kalau sebagian orang kan melihat ke masa lalu, berarti di tempat yang sama, biar masa lalu itu gimana? Karena nggih sampun mancing dewa, wis udah klik, nah itu nanti bisa mengakses banyak memori. Itu seperti itu. Itu masuknya di visualisasi itu kalau bisa mendetail itu latihannya berawal dari situ. Kalau sampai asik kayak gitu itu rasanya kayak pengen guyu terus lah, karena asik gitu. Kalau orang lain lihat kayak aneh, kayak aneh. Kalau cerita itu pas awal saya masuk Sabuga itu yang sering tak lihatkan rumah dulu lalu waktu kan sudah kaden sudah kemana seringnya apa ada nih masuk di rumahku dan sampai detail ruang tamunya seperti ada kamar itu tak berlaku sampai segitu keren. Waktu awal Sabuga itu latihannya. Kalau aplikatif nih nggih, contoh nih, pengen apa jenenge tuku HP anyar. Ya. Itu kan kita memvisualisasikan itu, makanya penting di sini apa tuh namanya? Untuk visual itu sampai detail. Nah, karena untuk detail berarti harus tahu model kayak gimana, kemudian warna. Karena nanti itu untuk imajinasi kan butuh durasi nih. Kalau cuma 1-2 detik 1 menit itu kurang. Saya bisa merasakan emosinya itu butuh kita mempelajari objek yang akan kita imajinasikan. Itu penting. Tapi ojo terus muluk-muluk nih. Terus pengen mobil Ferrari, ya nggak masuk karena kita jauh ke sana. Apa yang mungkin lebih masuk akal dulu lah. Walaupun ya mungkin bisa, tapi dapatnya nggak langsung itu. Bertahap. Tetap nanti prosesnya lama. Tapi yang penting yang dicatat di sini, apapun yang kita visualisasikan, yang penting adalah emosi positifnya yang penting dimunculkan. Karena setelah kita visualisasi itu rasanya itu nyaman, enak. Contoh kemarin itu kan pulang motornya rusak nih, jadi masuk bengkel udah lama. Jadi selama ini kan antar jemput terus, makan diterke terus dijemput, belalah pun sonten. Karena dijemput-jemput si Mahfud ini malah enak acara penjawi mendung banget kumbane wae mesti keluar ngeles ya wis iki piye iki kula bayangke penak yes insyaallah nek sing mentasi lah gampang delalah ya apa jadi tetep usaha sih delok-delok ngene-ngene ternyata pun dintasi kali Mbak E nek nang omah berarti sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi nggak perlu terus kita andeknya udane, ya walaupun bisa sih, tapi kan itu repot. Jadi penting yang jadi objek visual itu adalah yang kita butuhkan mau. Jadi ojo terus wah ini udannya di stop, apa terus kita andang dijemput nih, kita andang dijemput lah udan di dua ya. Jadi itu semua nggak penting, yang penting goalnya aja. Untuk cara kesana gimana itu nggak penting. Yang penting kita merasakan itu udah bisa dia segmentasi lah. Bicara nih, ayam mati nih enak. Nah, itu kita rasakan emosi enaknya itu. Ini yang jadi penting. Rasakan emosinya. Karena itu nanti kalau udah masuk ke situ, itu nanti dimensinya udah berubah. Masuknya ke alfa ini. Bisa nanti theta itu nanti luar biasa. Nanti untuk manifestasi akan sangat cepat jalan tuh. Ya, jalan enak weh. Ini sedintasi ternyata. Itu sampai adikku nananya sampai marane mereka, Mas. Rendik nek kumbane rene seneng jowo. Oh, ya wis berarti cinta. Itu contoh. Jadi itu kita
aplikasikan ke hal-hal yang lain. Intinya di visualisasi itu sampai detail, nanti bisa digunakan ke hal yang lain sampai nanti CCTV dan yang lain itu ya. Karena ya awalnya dari situ. Untuk latihan awalnya dari visualisasi dan imajinasi, dan dirasakan oleh panca indera, dan emosi ini sampai bisa ngerasain enaknya. Kalau udah nyaman kan nanti mancing, biasanya gampang mancing. Untuk kalau di buka berarti objek imajinkan. Nah, gitu. Aslinya itu semua materi ada ada semua. Jadi kan mungkin masih secara umum, nggak sampai terus praktis lah. Kan masih teori mawar. Kalau praktisnya nggak seperti ini. Ini praktis karena langsung ke yang kita butuhkan. Itu yang jadi garis bawah ada di situ. Yang ini penting nih. Jangan mengharapkan keinginan itu, tapi hidup dan alam keinginan tersebut seolah-olah keinginan itu sedang terjadi. Ya, lah guys, OTW lah. Bicaranya rambut dong. Kayak dulu pas Safa ini dia pas lahiran, Rizky kan itu kan dia lahiran Safa ini seminggu setelah ibunya meninggal. Jadi kondisinya stres berat, nggak makan sampai 2-3 hari. Wah, intinya parah lah ini. Lah itu makanya kan nggak bawa ke rumah sakit karena itu. Soalnya di rumah sakit penanganan lama. Takuan klinik lah, klinik yang langganan itu delala sampai sana itu full. Saya datang, Pak, tinggal yang VIP. Yang VIP harganya berapa nggak Mbak? Segini. Waduh. Ya, jadi itu. Sesar bareng gitu, kan nggak tahu gitu. Cuma sehari semuanya ya. Pikir-pikir. Sesar bareng gitu, kan nggak tahu. Tapi tak iya nih ya. Delalah balik nang depannya nang lobi terus kebokeng Pak, udah dipakai orang. Sehingga nih akhirnya nggak pulang. Soalnya nggak pun ikhlas nih toh. Wes intinya kalau prinsip saya pengennya kan nggak bisa di situ. Tapi yang penting ini kita ikhlasnya itu nggak cuman jenenge. Jadi ikhlasnya kita adalah ke hal yang kondisi terburuk sekalipun yang akan terjadi. Jadi ndelalah nek penurane butuh rumah sakit ya wis tak ikhlasne. Tak golek ke rumah sakit. Bicarane ke rumah sakit sing kira-kira cedak yang mana. Sudah sampai ke sana dan itu sudah saya ikhlaskan walaupun itu belum terjadi. Jadi kemungkinan terburuk yang sekalipun itu sudah diikhlaskan. Bismillah mangkat nih pagi besoknya gitu. Sampai sana Mbak gimana? Ada yang kosong. Ini kosong semua lah. Alhamdulillah sebelum hotel. Oh enggak masalah apa. Maksud sedino mau semua itu bukan sedino. Semua nih, kalau tekone niku jam 8 jam 9 full. Mosok berapa pagi jam 6 jam setengah itu. Wis entek. Ini kosong semua. Kok iso? Ya alhamdulillah karena kita udah kemungkinan terburuk yang akan terjadi sekalipun udah kita ikhlaskan kan berarti pun bukan min ya, berarti kan plus. Alhamdulillah malah mancing yang tervisualisasikan saya pengennya temen terjadi temen ikut tenang. Akhirnya ada aja. Ini ku contoh nih aplikatif dalam kehidupan nyata. Jadi seperti itu relay kayak gitu. Tapi nek ndelalah ora peneran nggih. Kenapa ndelalah rumah sakit guys. Kadang guys sekali dua kali tetap kadang seperti itu bisa. Ya selama salah wis ikhlas kok dilakoni wae. Itu contohnya kayak gitu. Terus yang lain yaitu untuk main power sendiri nih. Nah kalau kita sudah sering main di alpha, terus kita booster di upgrade pakai radionik, wah mancingnya jos banget. Nah, radio ini kan cara-cara kayak shortcut lah istilahnya. Kita kadang kurang mancing, tapi pakai itu bisa, gitu. Karena itu membantu banget. Kayak raja, azimat, hizib. Kadang kita mau coba hizib, rasain, ya ternyata efeknya tuh bisa. Itu akan lebih sangat-sangat powerful dalam maksimalkan energi pancaran frekuensi.
Oke, seperti itu nggih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas, monggo bisa ditindaklanjut. Ini kalau bingung mungkin sakit tanya mohon betul apa banyak saling. Benang itu sing pendulum itu hanya untuk mendeteksi atau menyimpan energi. Karena gini, ya aku tes-tesan karo pencak, dan ya ahli tantra, hampir sama lah. Nah itu dia ngetesnya itu pakai penduduk tapi terbuat dari kristal. Ini jumlah aja lah ya. Soalnya kita yang larang itu cuma dites gitu. Memang muternya itu kalau energi kita gede kita bisa muter. Dan karena kondisi blong. Teman saya dia nge-push. Oh, biar tadi ini energinya pantai. Nek kristal memang dia udah dari sononya emang kayak dibuat pakai seperti itu. Dia energinya kan besar, bahkan kecil sekalipun itu bisa digunakan untuk hal yang kayak gitulah. Ada untuk nyerap, untuk yang untuk komposer, macam-macam. Ada yang bahkan dibuat apa jenenge? Iki loh. Alah istilahnya. Sing dipakai master siapa? Sing Kristen Pak. Pak Wid. Itu kan pakai kalung itu kristal juga nih gitu. Sebenarnya apa tuh lari? Ya. Mas Widianto. Itu beliau pakai juga. Itu kan kristal. Dia bahannya dari Udah. Mas Widianto bicara. Mas Widianto yang putih. putus. Bukan yang bicara. Itu kan sudah pamit. Ya pamit itu bukan berarti pakai, sudah nggak ada pakai perikatan. Pamit hanya nggak ikut apa jenis membimbing istilahnya. Karena dulu kan sering apa, mengingatkan di pengen pirang dino nanti kan Mempunyai energi apa? CLH. Oke. Oh gitu. Ya, itu beliau juga pakai. Itu kristal apa? Ini dari kristal yang itu macam-macam kristal dijadiin satu terus dicor lah. Anggur resin. Wah, ini powernya gede banget Pak. Powernya besar karena kan banyak kristal macam-macam dijadiin satu. Bisa dulu, ya sesuai keinginan dia itu masuknya kan jatuhnya radio nih. Karena disetting untuk tujuan tertentu. Tapi bukan deteksi gitu ya. Kalau yang untuk mendeteksi itu lain lagi gimana nih? Using itu cuma satu jenis dok. Ini cuma di. Jadi kita nggak ubah ya. Ini mereka memang pencegah. Jadi anak beliau dokter masih jeneng umum. Yang resma mulai pendulum. Dia mau benang terus kayak plastik kayak mote ini loh. Lorane apa mas? Oh ya, singki anu iki. Oh ini ya bener kan ya? Wah laris banget. Dari dokter. Dokter, selati apa yang masjid terus kok. Maksudnya ya Dengan itu bisa digunakan untuk kayak gitu. biasa sama satu Ini kristal. lebih besar kristal. Gini kristal lagi berarti respon Kristal. beda. Beda level. Sing biasa mau itu bisa itu. Kalau saya lihat ya itu buat ini alat untuk dia bisa mancing masuk ke tetanya dia, alfanya dia. Ya es nyantol kan, dia ngerti.
Kalau gerakannya kayak gini berarti ya, kayak gini berarti enggak. Oh ini gini. Kalau itu sama saya cuma tes Energi tok ya. saya sama Udah ini ngertos. Anakmu kira Mas loro. Anakmu sing lanang ki senengane kamu banting-banting. Sing mbake kabeh. Mbak dia mau lihat. Tapi malah dibedel-bedel. Gara-garaan penangane wong Magelang. Beliau pernah di Magelang lama. Wah, Magelang endi? Oh, cedak ngono aku. Terus malah cerita suwe. Nah, ora dadi pasien ya. Heeh. Gayeng malah. Nggih, seperti itu nggih. nur. Nggih, cekap. Demikian materi yang sangat luar biasa yang sangat lengkap, namun perlu lebih diperdalam secara mandiri. Yang bisa saya garis bawahi kesimpulan sederhana yang saya tangkap bahwa kita harus menyeimbangkan frekuensi kita. Karena kita sadar bahwa kita manusia, ya kadang yang sedih, kadang marah, imbangi hal-hal yang menjadi minus tadi dengan hal yang positif, sebagaimana ukurannya yang tadi. Kalau di hipnoterapi itu ada Higger dan lain sebagainya, itu sebagai ukuran itu kan, sebagai ukuran ada Higger dan lain sebagainya. Terus itu juga bisa digunakan untuk menyeimbangkan frekuensi pasien. Cara menyeimbangkan frekuensinya pasien ya karena dia mempunyai keluhan, ketika pasien tersebut datang sudah mulai mau terbuka eksplorasi, berarti kan itu udah masuk ke plus kan. Nah, itu sudah ada pintu gerbang untuk mulai sembuh kan, itu termasuk bagian dari itu. Makanya peran Britol itu di situ untuk menyeimbangkan keluhan minusnya itu, keluhannya dengan di Britol itu. Kalau di Britol aja sudah istilahnya kayak pasif enggak orang terbuka, wah itu agak berat. Jadi itu yang bisa saya garis bawahi, dan saya juga sudah berkali-kali menemui seperti itu. Ya terakhir ya itu ada pasien non muslim, ya dosen kami, dosen saya dan Mas Yus mempunyai keluhan suaranya itu nggak bisa keras kan. Dulu bisa keras tapi hilang kan. Ketika minta terapi itu kan sudah istilahnya kayak terbuka dengan saya keluhannya ini, kira-kira ada masalah apa dan lain sebagainya kan gitu.
apa ada hal negatif atau dan sebagainya, dan apakah bisa diterapi, istilahnya terapi tanpa menyinggung soal agama istilahnya. Ya saya jawab, bismillah, bisa. Ya alhamdulillah perkembangannya sudah bagus, sudah mulai bisa suaranya udah mulai pulih, walaupun dengan jarak jauh. Tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri, saya minta bantuannya Mas Yusron. Saya minta bantuannya Mas Yusron. Nah, kaitannya dengan klik dan lain sebagainya itu visualisasi, agar benar-benar visualisasi benar-benar bisa menjadi nyata, ternyata harus benar-benar merasakan apa yang divisualisasikan itu, harus benar-benar merasakan sampai merasakan sifatnya kan gitu, merasakan sifatnya. Nah, itu yang bisa saya simpulkan. Demikian untuk apa yang via online saya cukupkan sampai pada detik ini. Semoga bermanfaat dan nanti kita lanjutkan secara offline deh. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.